memasuki bab 6 tentang satu titik. Tujuan pembelajaran pada kegiatan kali ini yang pertama, mengidentifikasi dan memahami kata-kata baru pada teks, menyampaikan pendapat tentang isi dan ilustrasi teks. Yang ketiga, memahami kejadian dan perubahan perasaan tokoh dalam cerita. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat efektif. Nah, siap-siap belajar. Bumi memiliki bentang alam yang sangat beragam. Bentang alam adalah semua bentuk permukaan bumi yang terjadi akibat peristiwa alam. Bukit, pegunungan, laut, danau, dan lembah termasuk ke dalam bentang alam. Ada beberapa bentang alam. Ada bukit, pegunungan, danau, laut, dan lembah. Nah, itu termasuk ke dalam bentang alam. Nah, tempat mana yang ingin kalian kunjungi? Nah, kalian mau kemana? Ke Raja Ampat. Nah, sebelumnya baca terlebih dahulu cerita tentang Raja Ampat. Baca semuanya. Untuk belakangan ini, kalau kami kan lagi banyak turis, ada turis dari dalam negeri, ada pula turis dari luar negeri. Mereka menyukai pemandangan daerah kami, baik pemandangan darat maupun pemandangan alam. Banyak wisatawan datang daerah kami untuk menyelam. Mereka tertarik akan pemandangan dan bangunan. Ampat adalah surga, jiwa laut tercantik di dunia. Itu saja, kami setuju. Tidak semua wisatawan suka menyelam. Ada yang cukup menikmati pemandangan dari permukaan saja. Karena air laut di sini bisa terlihat dengan mudah. Untuk aku dan teman-teman pulau laut adalah tempat kami biasa bersenang dan menyelam tanpa alat. Kadang-kadang kami bercengkrama dengan ikan-ikan air. Sejak kami sudah diingatkan orang tua untuk tidak merusak karang. Untuk kalian, karang itu termasuk hewan laut. Karang menjadi tempat tinggal dan sumber makanan bagi banyak biota laut. Temanku pernah sangat marah jika ada wisatawan yang merusak karang atau membuang sampah sembarangan. Hei, bawa pulang sampah kalian. Karena akan mengejar si pembuang sampah dan tidak akan membiarkannya bebas. Ya, sampah akan mencemari lingkungan tempat tinggal kami. Sampah juga akan membuat laut kami tercemar dan merusak karang serta biota laut lainnya. Jika karang sudah mati karena sampah, lalu penyelam, ikan-ikan akan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanannya. Kalau itu sampai terjadi, ikan-ikan akan berkurang jumlahnya. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Laut kami tidak akan cantik lagi. Kita semua akan merugi. Ya, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang keindahan Raja Ampat. Surga wisata Papua Barat yang memikat, Raja Ampat. Keelokan alam pesona wisatanya menjadi destinasi wisata bahari favorit di dunia. Perairan Kepulauan Raja Ampat merupakan kawasan Amazon lautan dunia. Suaka marga satwa laut terlengkap dengan total ribuan hektar lokasi jelajah dasar laut, dilengkapi oleh jenis flora fauna endemik unik yang sangat beragam. Jelajah konservasi hutan perawan dengan eksotisme flora dan faunanya. Bahkan gugusan pulau cantik dan menawan yang memanjakan indera penglihatan. Dengan sukacita kami menyambut hangat kedatangan Anda di Raja Ampat.
kepulauan, pilihan transportasi penunjang kegiatan masyarakat Raja Ampat, selain transportasi udara, juga dapat memilih jalur angkutan laut menggunakan kapal feri atau speedboat. Nah, kata-kata yang tadi ditandai pada cerita Raja Ampat mempunyai arti tadi kalian menjadi lebih banyak kosakata baru. Tadi ada kata kepulauan. Apa itu kepulauan? Kumpulan beberapa pulau. Iya, pintar. Kepulauan itu kumpulan beberapa pulau. Terus tadi ada juga kata turis. Apa itu turis? Orang yang berwisata mencoba. Iya, orang yang berwisata itu namanya turis. Ada juga flora. Apa flora? Dunia tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau flora itu dunia tumbuh-tumbuhan. Kalau fauna dunia hewan. Tadi juga disebutkan ada biota. Apa itu biota? Seluruh flora dan fauna di suatu daerah tertentu. Ya, seluruh flora dan fauna di suatu daerah tertentu. Selanjutnya ada kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Tahu tidak? Tidak. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Susunan kata, ejaan, tanda baca atau strukturnya harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, memiliki unsur kalimat yang digunakan dengan tepat. Terus ada hemat kata, tidak bertele-tele, dan pesan yang disampaikan itu jelas dan tidak membingungkan. Contohnya kalimat tidak efektif. Mora itu berenangnya tidak bisa-bisa. Nah, itu merupakan contoh kalimat tidak efektif. Kalau kalimat efektif menjadi Mora belum bisa berenang. Nah, Ibu contohkan. Contoh kalimat tidak efektif. Marunare dan teman-temannya, mereka tinggal bersama-sama di Pulau Miso Raja Ampat di Papua Barat. Nah, itu kalimat efektif atau tidak? Tidak. Seharusnya kalimatnya bagaimana? Maruna dan teman-temannya tinggal di Pulau Miso Raja Ampat di Papua Barat. Nah, betul. Contoh kalimat tidak efektif. Biota laut yang terdapat di dalam laut ada beraneka macam. Nah, itu kalimat efektif atau tidak efektif? Tidak efektif. Harusnya kalimatnya sebagaimana? Terdapat beraneka macam biota di dalam laut. Iya, terdapat beraneka macam biota di dalam laut. Kalian mengerti? Ada yang ditanyakan? Nah, selanjutnya kalian pilihlah 3 kata dari teks Raja Ampat. Kemudian buatlah 3 kalimat efektif menggunakan kata-kata pilihan tersebut. Silakan membuat 3 kata dari teks Raja Ampat. Tulis. Nah, untuk kegiatan refleksinya, jadi mengapa kita harus menggunakan kalimat
efektif baik dalam berbicara maupun menulis. Biar apa? Biar jelas, biar efektif dan juga tidak bertele-tele. Mengerti? Jadi biar apa? Kenapa kita harus menggunakan kalimat efektif dalam berbicara maupun menulis? Biar apa?